Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Rohmat di channel Mint Techno. Di hadapan saya ini ada dua smartphone, yaitu Redmi 10 terbaru dan generasi sebelumnya yaitu si Redmi 9. Dan ngomong-ngomong soal Redmi 10, kemarin kita beli flash sale di Lazada di harga Rp1.998.000. Itu untuk varian 4/64GB. Sedangkan untuk varian 6/128GB dijual di angka 2,3 jutaan ya kalau nggak salah. Dan kira-kira seperti ini untuk tampilan awal dari Redmi 10. Teman-teman bisa lihat ya, boxnya hampir sama dengan Redmi 9. Dan ngomong-ngomong soal Redmi 10, ada isu yang beredar bahwasanya ada bugs atau masalah ketika kita pakai untuk kamera depan ya. Itu layarnya kayak LCD rusak. Jadi nanti kita akan buktikan apakah bug itu terjadi juga di Redmi 10 saya ini yang baru saya beli. Dan di video ini kali juga kita akan bandingkan antara Redmi 10 dengan Redmi 9, baik itu secara tampilan maupun secara spesifikasi. Dan gak usah lama-lama, langsung aja kita mulai videonya. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel YouTube Mint Techno dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sebelum kita unboxing, kita ulas singkat dulu box penjualan dari Redmi 10 yang masih sama dengan Redmi 9, dominan warna putih dengan highlight gambar smartphone-nya di bagian depan. Dan yang membedakan mungkin logo Xiaomi aja nih antara Redmi 9 dengan Redmi 10 di pojok kanan atas. Sedangkan di bagian belakang di sini di highlight ya untuk spesifikasinya. Kalau si Redmi 10 pakai spek yaitu dari MediaTek Helio G88 yang saat ini hanya Xiaomi Redmi 10 ya yang pakai prosesor ini. Sedangkan untuk kamera belakangnya beresolusi 50 megapiksel, sedangkan layarnya udah pakai refresh rate 90Hz dengan luas 6,5 inch dengan resolusi Full HD+, dengan untuk baterainya berkapasitas 5000 mAh. Jadi kira-kira seperti ini untuk bagian belakang masih sama dengan Redmi 9. Dan langsung aja kita unboxing si Redmi 10 ini. Yang pertama kita mendapatkan kartu ucapan dari Alfinse. Yang kedua kita mendapatkan SIM tray ejector. Lalu ada buku panduan singkat dan juga kartu garansi. Dan juga kita mendapatkan softcase yang menurut saya ini cukup tebal ya teman-teman. Berikutnya kita mendapatkan smartphone-nya. Berikutnya kita mendapatkan kabel USB Type-C. Dan yang terakhir kita mendapatkan kepala charger dengan output 20 watt. Oke, dan dia tampak belakang dari si Redmi 10 warna sea blue. Ini kalau saya rasa untuk bagian back cover dan juga frame-nya masih dari plastik. Feel-nya ketika dipegang agak lebih ringan ya dibandingkan si Redmi 9. Ini agak lebih mantap. Sedangkan untuk dimensinya si Redmi 9 ini agak lebih lebar ya dibandingkan Redmi 10 dan tingginya lebih tinggi di Redmi 9. Dan sedangkan untuk setup quad kamera di bagian belakang ini nampak beda banget. Di sini ada tulisan AI Photography System, sedangkan di sini itu ada tulisan AI quad kamera 13 megapiksel, sedangkan di Redmi 10 udah pakai 50 megapiksel. Sedangkan untuk kamera ultrawide-nya itu 8 megapiksel dan lainnya 2 megapiksel tuh untuk kamera makro dan depth sensor. Kalau teman-teman suka yang mana nih antara Redmi 9 atau Redmi 10 untuk bagian belakang? Kalau di Redmi 9 ini tidak mudah meninggalkan bekas jari ya teman-teman. Kalau di Redmi 9 untuk warna yang sea blue ini kayaknya sih ya mudah cepet dekil sih. Jadi teman-teman harus rajin-rajin ngelap. Oke, berikutnya kita ulas dan kita bedakan sisi bersih dari Redmi 9 dan juga Redmi 10. Di bagian belakang atau bagian bawah di sini ada lubang speaker, terus ada lubang USB Type-C, lubang mic sama juga. Terus untuk lubang jack audio 3,5 mm Redmi 9 di bawah. Sedangkan di bagian atas di sini untuk Redmi 10 ada lubang jack audio 3,5 mm yang ditaruh di bagian atas, ada lubang speaker, ada lubang infrared booster dan juga mic. Sedangkan di Redmi 9 hanya ada single speaker ya di bagian bawah, dan ini ada tombol apa ini? Infrared booster dan juga tombol mic. Sedangkan di bagian samping kanan di sini ada tombol volume rocker, terus ada tombol power on off ya di Redmi 9. Sedangkan di Redmi 10 sama juga, ini tombol power namun merangkap sebagai tombol fingerprint, sedangkan di Redmi 9 di bagian belakang sini. Di
Di samping kiri ada tempat SIM tray yang sudah mendukung triple slot ya. Tadi sudah saya cek teman-teman. Dan untuk meringkas waktu atau meluluskan waktu sudah saya cek tadi. Untuk bagian layar Redmi 9 pakai desain water drop notch, sedangkan Redmi 10 pakai dot display. Ya, tampilannya seperti ini. Rasionya lebih compact di Redmi 10 sih kalau dipegang. Ini lebih kecil juga rasionya dibandingkan Redmi 9, tapi kalau feel-nya ya sama-sama pakai baterai 5000 mAh sih, nggak tahu kok lebih enteng Redmi 10 dibandingkan Redmi 9. Oke, jadi kira-kira seperti itu teman-teman untuk perbedaan sisi bersih dari Redmi 9 dengan Redmi 10. Selanjutnya kita bahas ke UI kedua smartphone ini. Dan untuk UI Redmi 10 udah pakai versi MIUI 12 ya dengan titik 5.2, sedangkan di Redmi 9 masih dengan versi MIUI 12.5.1. Untuk Androidnya sendiri udah pakai Android 11, begitu juga dengan Redmi 9 yang kemarin udah dapat update. Dan untuk penyimpanan, karena tadi udah saya install beberapa aplikasi, ya kira-kira seginilah teman-teman yang tersisa dan yang terpakai. Sedangkan untuk pengaturan layar, karena si doi udah pakai layar 90Hz, jadi kita bisa atur untuk tampilannya. Teman-teman bisa atur apakah mau pakai layar 60Hz atau pengen pakai yang smooth, bisa pakai di 90Hz. Berikutnya kita cek untuk spesifikasi lebih detail dari Redmi 10. Kita pakai aplikasi Idana 4. Untuk SoC-nya kebaca MediaTek Helio G85, yang kalau saya baca-baca di internet untuk spesifikasi serta performa dari Helio G85 itu beda-beda tipis dengan Helio G88 ya. Tentunya Helio G88 jauh lebih unggul dibandingkan Helio G85. Sedangkan untuk manufakturnya sama 12 nm. Terus untuk Cortex-nya di sini pakai Cortex A55 dengan Cortex A75. Dan untuk bitnya 64 bit. Sedangkan untuk layar di sini pakai resolusi 1080 x 2400 sudah Full HD Plus dengan kerapatan pixel 405 dpi dengan refresh rate 90 Hz. Berikutnya kita buka di kelengkapan sensor, kita cek dulu. Yang di sini sensornya lengkap ya teman-teman. Ini ada sensor gyroscope-nya juga yang hardware ya. Sedangkan di Redmi 9 ini juga sama lengkap. Sensor gyroscope-nya juga hardware. Oke, dan di kelas harganya Redmi selalu memberikan sensor yang lengkap, termasuk ada sensor magnetik yang kita gunakan untuk semisal kita pakai GPS itu lebih akurat ya dibandingkan tanpa menggunakan sensor magnetik. Jadi kira-kira seperti itu untuk kelengkapan sensor di Redmi 10. Lanjut kita ke skor AnTuTu Benchmark. Di sini kita lihat ya teman-teman apakah sama atau bahkan lebih tinggi dari si Helio G80 di Redmi 9. Oke, masih loading dan ternyata untuk skor AnTuTu Benchmark-nya di angka 212.000. Dan sekarang kita coba lihat untuk Redmi 9 di angka 179.000 ya. Ini masih ya cukup jauh sih untuk skornya. Jadi dan dibandingkan dengan Redmi Note 10 yang pakai Snapdragon 678 doi di angka 224.000. Mungkin nanti untuk tes speed test ya, kita akan pakai Redmi 9 dan juga ada juga di Advance GX, dia pakai Unisoc T618 ya. Nanti kita akan bikinkan videonya. Bagi teman-teman yang pengen lihat bisa komen di kolom komentar. Lanjut kita ke kamera. Yang terakhir kita buka di kamera. Ini yang teman-teman tanyakan kan di beberapa forum tentang bug atau masalah di kamera depan, apakah ada. Oke, sebelumnya kita ulas singkat dulu ya beberapa fitur yang ada di Redmi 10 ini. Yang pertama kita ada mode foto, bisa ultra wide, bisa zoom 2 kali. Terus ada mode portrait, ada mode lainnya ya, teman-teman bisa atur di sini untuk mode lainnya. Pakai 50 megapiksel, terus ada mode malamnya juga, video pendek, panorama, gerak lambat, selang waktu dan ubah. Teman-teman bisa mengcustom fitur-fitur yang ada di sini. Lalu berikutnya ada mode video, terus mode pro, kalian bisa atur white balance-nya seperti apa, ISO-nya seperti apa melalui mode pro-nya. Untuk mode video mentok di 1080 30 fps ya, sayang sekali nggak bisa 60 fps karena kebanyakan MediaTek sih entah kenapa ya selalu mengunci atau menlock settingan videonya di 60 fps. Dan untuk mode fotonya di sini kita cek ada AI, ada HDR, terus ada rasio juga, ada bingkai foto, bingkai film ding,
ada tampilan garis dan juga foto makro. Dan tadi sebelum saya buatkan videonya itu udah saya tes teman-teman di kamera depan di kondisi gelap ya, low light, itu layarnya atau LCD-nya nggak ada masalah, nggak seperti yang isu beredar tentang masalah bug di layar ketika menggunakan kamera depan. Si Redmi 10 punya saya ini masih aman. Dan kira-kira seperti ini contoh sampel foto dari Redmi 10. Oke, gitu aja teman-teman video kali ini. Apabila teman-teman pengen tanya tentang Redmi 10, bisa langsung aja tulis kolom komentar. Untuk video tes gamingnya dan reviewnya saya akan buatkan. Dan mungkin nanti saya juga akan buatkan video speed test ya dengan beberapa HP yang saya punya, yaitu Redmi 9, terus Advance GX, dan juga Poco M3. Dari segi performa, kira-kira bagaimana Redmi 10 ini. Dan menjawab isu yang beredar tentang bug atau masalah yang ada di kamera depan. Untuk unit yang saya punya ini nggak ada masalah ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman punya masalah yang sama, bisa tulis aja di kolom komentar biar bisa ditanggapi oleh Xiaomi. Gitu aja teman-teman video kali ini. Saya Rohmat dari Magetan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.